Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah tadi PR kepada saya untuk menjelaskan tentang kompleksitas. Mungkin saya memberi background sedikit kenapa tema itu muncul. Saat itu sedang ngobrol-ngobrol dan salah satu pertanyaan Simbah adalah keadaan saat ini. Menurutmu keadaan saat ini seperti apa? Rusak, remuk, apa baik-baik saja, atau wes rano harapan, atau gimana? Dan jawaban saya seperti biasa, seperti jawaban saya, ruwet. Saya menjawabnya, keadaan sekarang memang tidak ideal dan bisa dikatakan cenderung rusak dalam tanda petik. Tapi itu bukan keadaan yang unik, karena keadaan seperti ini sudah terjadi berkali-kali sepanjang zaman. Walaupun ada bedanya. Terus lebih bedanya. Terus kemudian saya ngurut. Ini pola dasar dari alam semesta yang saya pahami. Bahwa dari terciptanya alam semesta sampai sekarang, yang terjadi adalah peningkatan kompleksitas yang terus menerus. Saya perlu cerita soal awal semesta ini. Menurut fisika, mumet-mumet tahu sedikit. Ketika setelah titik Big Bang itu misalnya, setelah titik Big Bang, ketika melewati waktu sejuta triliun detik. Jadi saat detik dibagi sejuta triliun, cilik banget gue. Ukuran jagat raya itu tiba-tiba berkembang 1 triliun kali. Jadi gede banget tiba-tiba dalam waktu sedemikian. Kemudian yang lahir hanyalah kabut-kabut. Kabut-kabut isi belum atom, belum apapun, masih gelombang-gelombang, masih belum terjadi apa-apa. Ada waktu lebih panjang lagi, kemudian terjadi proton, elektron, terus kemudian tambah kompleks lagi menjadi bintang-bintang. Terus kemudian tambah kompleks lagi menjadi planet-planet. Terus kemudian di planet-planet tertentu ada yang kemudian lahir kehidupan. Kehidupan pun kompleksitasnya meningkat. Yang tadinya dari satu sel kemudian menjadi banyak sel, kemudian menjadi macam-macam binatang segini banyak, ada tumbuhan dan seterusnya. Sekarang melihat manusia dari awalnya pun kan sangat simpel. Misalnya saya memberi contoh pada kebutuhan sehari-hari. Dulu saya langsung nggak sah detail ya. Saya kasih contoh yang bisa memperlihatkan betapa peningkatan kompleksitas itu terjadi. Dulu kita pakai barter aja cukup. Kenapa? Karena yang ditukarkan sedikit. Beras, dijolke karo lombok, dijolke karo ikan, karo sangat sedikit sehingga tidak membutuhkan barter aja sudah cukup. Tapi ketika jumlah komoditi yang ditukar semakin banyak, jarak semakin jauh, sudah tidak cukup lagi nih cuman barter karena terlalu ruwet. Nah itu keadaan yang terjadi banyak kecurangan karena kompleksitasnya tidak dijawab oleh sistem, sehingga lahirlah sistem baru yang disebut sebagai mata uang itu. Mata uang macam-macam kok mulainya, nggak langsung dari duit kertas, nggak langsung pakai emas, ada yang jajal pakai kopi, ada yang nyoba pakai bunga. Kenapa? Ini kan rada aneh iki. Bahasa Inggris dari bunga bank itu kan interest. Kenapa di bahasa Indonesia kan menjadi bunga? Apa hubungannya? Ya karena itu berhubungan dengan yang menjajah kita, Belanda. Belanda pernah mencoba membuat kopi menjadi mata uang, pernah mencoba membuat bunga tulip menjadi mata uang, sehingga kita mengadopsi kata bunga itu menjadi bagian dari currency. Jadi tambah kompleks nih. Sekarang ini nggak hanya duit. Misalnya gini, waktu itu tiba-tiba duit diperkenalkan pakai kertas. Kira-kira pada mau nggak? Beras tak ijoli kertas. Misuh-misuh loh, bang. Padahal ini jawaban, dibutuhkan conformity semua orang, dibutuhkan persetujuan semua orang terhadap nilai uang mewakili seberapa untuk bisa dijadikan alat tukar, jembatan antara jumlah komoditi yang begitu banyak. Nah sekarang ini tingkat, misalnya dalam sudut pandang ekonomi saya teruskan lagi, tingkat kompleksitasnya sudah amat sangat tinggi. Jumlah komoditi di dunia sekarang kalau saya nggak salah, kalau nggak salah ingat jumlah komoditi jumlah jenis komoditi, kain,
kacamata, sepatu, dan seterusnya itu jumlah komoditinya itu ada sekitar 10 miliar item. Lebih banyak dari penduduk manusia daripada manusianya sendiri. Nah, untuk menghandle kompleksitas sedemikian rupa, makanya diciptakan kemudian ada sistem ekonomi, kemudian ada bank, ada saham, ada uang A1, A2, A3 dan seterusnya. Makanya sangat kompleks seperti itu. Bukan orang iseng-iseng bikin kompleks, tapi ingin menjaga keseimbangan pada komponen yang jauh lebih banyak nih. Begitu juga dengan pemerintahan. Biar ketika penduduknya tidak segitu banyak, tidak dibutuhkan namanya negara. Kemudian lahir kerajaan karena dia punya kekuatan yang lebih dari lain. Dia butuh satu orang kemudian untuk mengatur segitu banyak orang akan tetap terjadi kestabilan. Tapi kemudian semakin kompleks nih, kerajaan kemudian tidak bisa menjawab, kemudian membentuk cari cara lain, ada cara demokrasi, ada sosialisme, beberapa hipotesis untuk menjawab jenis kompleksitas yang baru. Nah, sebuah keadaan di mana kompleksitasnya lebih tinggi daripada jawabannya, pasti terjadi ketidakstabilan, pasti terjadi kegerahan, pasti terjadi yang dikatakan rusak tersebut. Kenapa? Memang karena kompleksitasnya sudah terlalu tinggi untuk bisa dijawab sistem yang ada. Nah, keadaan sekarang adalah tingkat di mana loncatan kompleksitasnya sudah sangat tinggi. Kita cara komunikasi sudah sangat berbeda. Pertukaran komoditi sudah sangat luar biasa cepat dan banyak. Ilmu sudah cabangnya begitu banyak sedemikian rupa. Misalnya gini, salah satunya. Di sini yang senang mancing siapa? Orang yang senang mancing kan? Oh, bukan mancing keributan, mancing ikan. Banyak orang senang mancing misalnya. Kira-kira kalau ada 10 orang senang mancing semua, ada yang pinter dan ada yang goblok nggak? Kan mesti ada yang lebih pinter dan ada yang lebih bodoh. Nih. Tapi tidak ada satupun universitas di Indonesia yang mengeluarkan ijazah mancing. Padahal itu sebuah skill kan itu, sebuah kemampuan. Kita lihat sendiri bahwa sistem pendidikan pun tidak mampu menjawab kompleksitas yang lahir karena banyak skill yang tidak diakui oleh komunal. Diakui oleh komunal dalam arti lain diakui oleh sistem pendidikan yang konvensional. Nah, kompleksitas yang semakin tinggi ini membuat society menjadi carut marut. Bukan society-nya pengen carut marut. Memang karena kompleksitasnya sudah tidak bisa dijawab oleh sistem yang ada. Sistem yang ada menjawab kompleksitas sebelumnya. Ketika ada kompleksitas, dijawab oleh sebuah sistem, terjadi kestabilan. Ketika terjadi kestabilan, masyarakatnya meningkat kepandaiannya, meningkat kesadarannya, meningkat ilmunya, meningkat interaksinya. Kemudian kompleksitasnya naik lagi. Sampai sistem ini tidak bisa menjawab. Harus ditemukan cara baru untuk menjawab kompleksitas yang baru. Nah, ini yang disebut biasanya disrupsi kalau ngomong digital. Ini lagi rame-ramenya disrupsi ya. Disrupsi sebenarnya sebuah cara untuk menjawab kompleksitas yang baru. Nah, saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, melihatnya ke belakang. Padahal belakang itu selalu untuk menjawab kompleksitas sebelumnya. Kita masuk era kompleksitas yang baru, jawabannya pasti belum pernah ada. Paham urutannya ya? Paham maksud saya ya? Karena kompleksitasnya tingkatnya baru. Jawaban yang kemarin tidak akan mampu menjawab kompleksitas yang sekarang. Caranya juga harus baru untuk menjawab kompleksitas yang baru. Caranya gimana? Ini yang tidak mudah, karena ini butuh komprehensi. Kita butuh pengalaman membaca pola ke belakang dari sudut pandang antropologi, sosiologi, ilmu psikologi, psikoanalitik dan seterusnya. Kita melihat bagaimana lahirnya kompleksitas sekarang dan mencoba mencari jawaban yang paling tepat. Karena revolusi saat ini adalah revolusi pertemuan dari banyak revolusi. Enggak cuma revolusi industri, ada revolusi komunikasi juga, ada revolusi kesadaran juga. Banyak macam terjadi revolusi dan lompatan kompleksitasnya adalah lumayan tinggi. Dan hampir semua makhluk di muka bumi saat ini agak gagap menghadapi keadaan kompleksitas yang seperti ini. Nah, Mak Iyah mencoba berangkat dari pemahaman saya. Mak Iyah mencoba berangkat menggunakan hipotesis pola agama.
yaitu dari semua agama yang dibangun nomor satu bukanlah sistemnya. Yang dibangun nomor satu adalah kesadaran manusianya. Ketika manusianya dewasa, dia akan mampu menjawab kompleksitas yang dibutuhkan pada zaman tersebut. Sepemahaman saya, update itu terjadi seharusnya sekitar 100 tahunan kalau melihat polanya. 100 tahunan harus terjadi update lagi terhadap kompleksitas yang terjadi lagi. Karena kalau kompleksitas ini tidak dijawab, yang terjadi adalah keruntuhan. Karena ketimpangannya sudah terlalu jauh dan akan terjadi revolt. Manusia tidak bisa hidup dalam ketidakseimbangan, pasti mencari titik keseimbangan yang terbaik. Nah, kalau sistemnya tidak menjawab untuk bisa menyeimbangkan keadaan yang kompleks, yang terjadi adalah kehancuran, keruntuhan. Nah, ini tidak bisa kita jawab kalau kita masih pada frame cara berpikir yang kemarin. Cara berpikir yang eksklusif, cara berpikir yang parsial, cara berpikir yang menunjuk. Sehingga kalau Simba tadi ngomong yang saya katakan Leto, saya sering mengatakan begini di Leto. Tidak semua orang makan mangga. Tidak semua orang pernah makan mangga, tapi tidak semua orang menanam mangga. Semua orang pernah makan nasi, tapi tidak semua orang pernah menanam padi. Tidak semua orang memegang jawabannya, tapi ketika ada yang memegang jawabannya, semua orang akan ikut merasakan kestabilannya. Dan salah satu yang membuat kita agak susah sampai saat ini untuk bisa mengaplikasikan jawaban tersebut adalah karena manusia selalu melihat musuhnya adalah manusia yang lain. Padahal sumber cahaya, musuhnya bukanlah sumber cahaya yang lain, walaupun warnanya berbeda. Musuh cahaya adalah kegelapan. Semua sumber cahaya saya bergandengan tangan untuk melawan kegelapan. Bukan cahaya satu melawan cahaya yang lain. Dan yang kita lakukan sekarang masih ribut cahaya dan cahaya yang lain. Cahaya hijau lawan cahaya merah, lawan cahaya biru, dan seterusnya. Seharusnya kalau seharusnya kita. Mak Yah mengajari inklusif, bahwa cahaya dan sumber cahaya satu dan lain tidak bermusuhan. Yang dimusuhi bukanlah sumber cahaya, yang dimusuhi adalah kegelapan, yang dimusuhi adalah masalah, yang dimusuhi adalah ketidakadilan, bukan manusianya. Jadi itu jawaban singkat dan simpel saya yang tidak rumit untuk menerjemahkan tentang kompleksitas itu tadi. Matur nuwun, nanti bisa dibahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.